perjuangan pemilik produk kosmetik pasangan Henny Sagara dan Iwa Wahyudin untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Bandung sangat heroik. Laporan polisi mereka kini sudah bergulir di pengadilan dalam tahap persidangan untuk membersihkan nama baik mereka dan juga produk kosmetik mereka dari dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Mereka terus berjuang dengan sengit di ranah hukum melalui Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan keadilan dan juga meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sudah melakukan dugaan pencemaran nama. Baik, dua terdakwa yang tengah diadili di Pengadilan Negeri Bandung atas laporan mereka adalah Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani, dan yang terasa paling merugikan pihak Henny Sagara dan Iwa Wahyudin adalah adanya konten yang diposting di sosial media yang diduga dibuat oleh kedua terdakwa, yaitu menyebut Henny Sagara diduga sebagai mafia skincare. Maka keduanya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 menjalani sidang dengan agenda mendengar keterangan dari saksi pelapor, yaitu Iwa Wahyudin selaku suami Henny Sagara. Dalam agenda sidang yang bertujuan mencari informasi dari saksi pelapor, suami Henny Sagara dengan lugas dan tegas mengungkap bahwa dirinya dan sang istri mengalami kerugian yang luar biasa akibat dugaan konten yang diduga dibuat oleh Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani. Iwa Wahyudin mengatakan bahwa sejak sang istri mengetahui bahwa ada konten yang diduga mencemarkan nama baik dirinya dan perusahaannya, serta produk-produk kosmetik yang diproduksinya, yang dalam konten yang diduga dibuat oleh kedua terdakwa menuding produk kosmetik yang dibuat Henny Sagara mengandung bahan berbahaya, maka omset penghasilannya menurun drastis hingga hanya mencapai angka 25% saja. Tak hanya menurunnya omset penjualan produk yang dihasilkan, kerugian lain yang dialami oleh Henny Sagara menurut pengakuan sang suami adalah kerugian secara psikis dan sang istri menderita depresi luar biasa. Pasalnya, pada saat kasus dugaan pencemaran nama baik melalui postingan yang diduga dibuat oleh kedua terdakwa, yang ketika itu diposting ke akun Instagram Radar Selebriti bersamaan pula dengan kondisi Henny Sagara ketika itu sedang hamil, sehingga postingan tersebut terasa sangat merugikan Henny Sagara, suami dan juga anak-anaknya. Berikut kesaksian Iwa Wahyudin, suami Henny Sagara, yang sedang memperjuangkan keadilan dan membersihkan nama baik istri dan keluarganya dan perusahaannya, serta produk-produk kosmetik yang mereka hasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Secara spesifik saya tidak terlalu ingat, tetapi pada umumnya di situ ada postingan yang memperlihatkan kerja istri saya. Kemudian juga ditambahkan narasi-narasi yang seolah-olah ternyata sebenarnya padahal itu adalah fitnah dan narasi yang tidak benar. Isi postingan gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa postingan tersebut memperlihatkan wajah istri saya tidak dengan istri saya, tetapi ditambahkan narasi-narasi negatif dan kondisi fitnah dan pencemaran sebagainya. Narasi negatifnya bisa lebih spesifik. Aja. Di antaranya di situ disebutkan bahwa istri saya sebagai mafia skincare, lalu ada beberapa narasi yang menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Saya tidak terlalu paham kalau boleh diperlihatkan di satu. Terkait dengan postingan, sudah tetap seperti tidak? Tidak, tidak. Ada dampak. Ya, tentu saja dampaknya sangat luas. Pak. Yang pertama, memang terjadi penurunan omset yang signifikan saat sebelum terjadinya postingan itu dan setelah terjadi postingan. Yang kedua, terjadinya pembatalan repo dari beberapa calon customer kami. Lalu kemudian dampak psikologis yang terjadi, istri saya mengalami depresi yang luar biasa. Yang bisa dirasakan adalah sebelum terjadinya postingan ini dan setelah terjadinya postingan ada penurunan omset yang signifikan. Jadi saya jelaskan tadi di depan majelis hakim bahwa
memang istri saya mengalami tekanan psikis yang sangat berat waktu itu karena postingan-postingan tersebut telah membuat fitnah dan black campaign dengan narasi-narasi yang tidak sebenarnya. Yang namanya perempuan sedang hamil mungkin secara psikologis juga kan hormon dan lain-lain juga berbeda. Dampak dari penurunan omset gara-gara postingan tersebut. Ya kira-kira menurun sekitar 75%. Usai memberikan keterangan kepada jaksa penuntut umum, kini giliran penasehat hukum dari kedua terdakwa yang menyampaikan pertanyaan kepada suami dari Henny Sagara yaitu Iwa Wahyudin. Dan inilah pertanyaan yang mengejutkan dari penasehat hukum kedua terdakwa yang ditujukan kepada Iwa Wahyudin. Lalu seperti ini pula respon tajam dari Iwa Wahyudin, suami dari Henny Sagara, atas pertanyaan dari salah satu penasehat hukum terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani. Dan terungkap pula harapan dari Iwa Wahyudin selaku suami dari Henny Sagara bahwa siapapun dalang dan otak di balik dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan kedua terdakwa ini dan satu terdakwa Agus Nafili yang sudah divonis 2 tahun penjara bisa terbongkar dan dapat diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Apakah pernah saudara mendengar perdebatan atau perseteruan antara Dr. Oki dan Dr. Lee di akun Sebenarnya kan saya tidak ingin menyebutkan nama siapapun ya tadi ya. Tidak ingin. Saya menahan diri untuk tidak menyebutkan nama siapapun. Sekelompok orang atau siapapun itu yang menjadi inisiator atau penyandang dana atau pemberi perintah, hakim tadi sudah menyatakan silakan ditindaklanjuti oleh jaksa. Artinya itu kan sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh jaksa untuk membuka lagi tabir dari perkara ini supaya lebih terang benderang. Dan ketika sidang lanjutan atas dua terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani di Pengadilan Negeri Bandung kemarin selesai, keduanya tidak memilih diam dan memberikan jawaban apapun atas pertanyaan awak media. Kedua hanya memilih diam 1000 bahasa ketika digelandang petugas kembali ke mobil tahanan. Sementara itu, suami Henny Sagara, yaitu Iwa Wahyudin, sebelum hakim menutup sidang menyampaikan permohonannya agar fakta-fakta yang belum terungkap di persidangan, terutama terkait adanya dugaan otak dan dalang dari dugaan pelaku pencemaran nama baik dapat diungkap dengan terang benderang di persidangan. Suami Henny Sagara pun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan gentar sedikit pun untuk mengejar dan membongkar siapapun otak di balik dugaan pencemaran nama baik yang sudah kanan, merugikan nama baik pihaknya, baik dari segi materi maupun non-materi. Sidang hari ini gimana? Bang, tanggal berapa sidang lagi, Bang? Tanggal berapa sidang lagi? Hah? Bersama keadilan, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menganalisa semua berita acara pemeriksaan dari terdakwa, apakah di situ ada aliran dana atau apapun itu, dan selayaknya mungkin bersama keadilan yang bersangkutan yang memberikan aliran dana, yang menyuruh, yang membantu melakukan, kemudian yang berinisiasi atas persidangan ini untuk dihadirkan juga di persidangan ini. Dan ini mohon dicatat di berita acara persidangan, kemudian juga menjadi bahan untuk yang mulia memberikan putusan. Terima kasih. Pada akhirnya nanti di persidangan akan terbongkar, akan terbuka siapa dalang dari semua ini, siapa yang mentransfer, siapa otaknya. Itu kan menjadi secara natural itu adalah mekanisme dari persidangan itu sendiri. Mereka itu alias terdakwa itu adalah buzzer yang tentunya tidak kenal dengan klien kami. Bergerak dikarenakan ada suruhan orang lain. Karena itu klien kami meminta supaya orang-orang yang berkaitan dengan ini, yang mentransfer semuanya juga bisa dijadikan saksi ataupun bahkan bisa perkara itu disidik kembali.
Suami Heni Sagara pun kembali dengan tegas mengungkap harapannya terkait proses hukum lanjutan, di mana pihaknya tak hanya berhenti pada 2 terdakwa ini saja, tapi juga berusaha menyeret pihak yang diduga sebagai penyandang dana dan dalang di balik buzzer-buzzer yang saat ini mulai terbongkar. Selain itu, menurut kuasa hukum Heni Sagara, tuduhan bahwa kliennya adalah mafia skincare jelas-jelas merupakan fitnah keji dan pencemaran nama baik. Bahkan tudingan yang mengatakan bahwa Heni Sagara adalah mafia skincare jelas-jelas tidak terbukti. Fitnah lainnya yang mengatakan bahwa produk dari kosmetik yang dihasilkan oleh perusahaan dan pabrik kosmetik yang dimiliki oleh Heni Sagara mengandung produk berbahaya, jelas tidak ada buktinya. Karena dampak yang telah terjadi pada Heni Sagara dan suami, serta produk-produk yang dihasilkan adalah omset penjualannya turun dengan sangat signifikan. Dan tentu saja, pihaknya berharap agar semua terduga pelaku yang telah diduga telah merugikan nama baik Heni Sagara dihukum seberat-beratnya, dan pesan dari kuasa hukum Heni Sagara kepada 2 terdakwa ini agar bersikap jujur dan terbuka serta apa adanya dengan fakta-fakta yang ada. Yang pasti pada intinya kami berharap pada aparat penegak hukum ya, bukan cuma jaksa. Artinya tadi kami menyampaikan di depan majelis hakim bahwa yang paling mendasar adalah para buzzer ini, terdakwa ini, 2 orang ini tidak pernah kenal dengan kami, tidak pernah kenal dengan saya, dengan istri saya. Secara logika tidak mungkin spontan mereka menyerang kami dengan tujuan tertentu, kecuali ada yang menyuruh, kecuali ada yang membiayai, kecuali ada yang turut melakukan atau menyuruh melakukan. Pihak-pihak yang mencari keadilan selalu siap, ya, selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan. Jadi tidak mengada-ngada, semua berdasarkan bukti. Yang bisa kita lihat yang pertama adalah satu, mafia skincare itu jelas tidak pernah ada buktinya. Produk mengandung bahan berbahaya tidak pernah ada satupun buktinya. Jadi kami di sini semuanya berjuang untuk menyampaikan ini loh kebenarannya. Sehingga apapun putusannya, ini adalah asas praduga tidak bersalah. Ya. Tapi ketika fakta-fakta nanti menyatakan bahwasanya mereka adalah pelakunya, maka ya disitulah kita mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya sebenarnya. Jadi untuk para terdakwa jangan menumbalkan diri sendiri, apapun kebohongannya akan terungkap. Jika kedua terdakwa yaitu Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani masih menjalani proses sidang lanjutan, maka terdakwa lainnya yaitu Gusnafili telah menjalani sidang vonis, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan bahwa Gusnafili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidana, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Heni Sagara. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada Gusnafili hukuman penjara selama 2 tahun dan juga denda 100 juta rupiah dengan subsider atau diganti dengan kurungan penjara selama 50 hari. Maka seperti inilah detik-detik terdakwa Gusnafili divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juni 2026. Lalu seperti apa respon dari Gusnafili usai divonis Majelis Hakim 2 tahun? Penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 50 hari penjara. Seperti inilah reaksinya. Mengadili telah menyatakan terdakwa Gusnafili oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi digital. Bukan terdakwa bayar bersama 5.000 rupiah. Demikian difokuskan. Kamu denda gimana? Biasa aja. Terima ya. Baru pengadilannya di dunia kok belum di akhirat. Tapi tadi menerima ya. Dia siap dengan ikhlas. Berkonsultasi dengan Udah ikhlas. Udah ikhlas. Udah. Baru pengadilan dunia, ha? Nyesel nggak? Biasa aja. Dan usai mendengar langsung dan menghadiri sidang vonis dari terdakwa Gusnafili, dengan tegas Heni Sagara didampingi suaminya mengaku puas dengan putusan dari majelis hakim karena sesuai dengan tuntutan jaksa. Hal ini membuktikan bahwa semua yang dituduhkan kepada Gusnafili benar adanya, bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan fitnah keji dan pencemaran nama baik terhadap Heni Sagara. Kalau mau dibandingkan tidak sebanding gitu kan, tidak sebanding. Kalau yang untuk Gusnafili ini saya tidak terlalu yang ngotot
gitu kan, karena ini tidak ada hubungannya sama bos-bos buzzer, ini hanya fans Nikita Mirzani. Tuntutan dari jaksa atau dakwaan dari jaksa itu terbukti. Itu yang paling penting menurut saya, bahwa selama ini isu liar yang mendiskreditkan istri saya, mendiskreditkan pabrik, mendiskreditkan perusahaan itu semuanya fitnah dan direkayasa. Kami tetap mengapresiasi oleh putusan majelis hakim itu seperti apa, yang mana vonisnya adalah pidana penjara selama 2 tahun ditambah 100 juta subsidiar 50 hari. Bagi Heni Sagara yang mengetahui bahwa Gus Nafili diduga melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik itu dilandaskan pada kesadaran dirinya. Sebagai seorang fans dari Nikita Mirzani, maka Heni Sagara sebagai korban pun mengingatkan kepada semua fans Nikita Mirzani agar apa yang terjadi Gus Nafili dijadikan sebagai pelajaran dan tidak melakukan seperti apa yang telah dilakukannya. Karena resikonya akan berujung di penjara. Karena apabila melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik seseorang, maka konsekuensinya akan dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Juga jadi pelajaran gitu kan buat fans-fans Nikita Mirzani yang lainnya. Kalian buktinya tidak ada, ini contohnya Gus Nafili, tidak ada yang membantu kan, tidak ada yang melindungi kalian ketika kalian tersandung. Kalau misalnya dia sampai berpikir akhirat gitu kan, ini belum pengadilan akhirat, mungkin di akhirat nanti bisa lebih berat. Jangan main-main lagi dengan media sosial. Hukuman itu memang ada ya. Tuntutan dari jaksa memang 2 tahun dan Bapak Hakim barusan juga memberikan vonis juga sama dengan tuntutan jaksa. Jadi pelajaran dari Gus Nafili kita harus tahu dan kita harus ambil, jangan repost sesuatu yang mengandung hoax sehingga ada vonis hukum. Kalau kita lihat dari mulai dakwaan, tuntutan, ancamannya itu nggak main-main sampai 12 tahun. Usai Gus Nafili divonis hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda 100 juta rupiah pun, Heni Sagara dan suami ditemani kuasa hukum mengungkap kepada publik bahwa pihaknya tidak akan pernah merasa lelah untuk mengejar siapa saja dalang atau otak di balik pelaku pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada Heni Sagara dan usaha skincare-nya. Bahkan, kuasa hukum Heni Sagara juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki bukti-bukti terkait adanya dalang atau otak di balik aksi dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga ditujukan kepada Heni Sagara dan otak atau dalang. Yang dimaksud Heni Sagara adalah diduga bos-bos besar di balik pion buzzer-buzzer yang langsung menyerangnya melalui postingan fitnah di sosial media. Itu kami terus-menerus mengumpulkan semua barang bukti. Jadi walaupun sudah sampai di persidangan, walaupun sudah sampai ditahan, sudah jadi terdakwa, saya tidak akan berhenti. Gitu kan, saya akan terus mencari ini keadilan, membongkar ini semuanya. Karena ini semuanya sangat keji. Bayangkan, semua konten-konten itu sengaja dibuat gitu kan, secara terstruktur, isinya fitnah. Gitu kan, semua produk saya direkayasa kandungannya, hasil laboratoriumnya, bukan hanya produk saja, website juga direkayasa. Itu kan sangat tidak manusiawi, sangat keji persaingan bisnis di dunia skincare ini. Oke, kalau untuk Gus Nafili, saya tidak akan terlalu ngotot karena itu tidak ada hubungan sama bos besar. Tapi untuk kasus buzzer yang lainnya itu ada hubungan dengan bos besarnya. Itu saya akan ngotot senotot-ngototnya untuk meminta keadilan. Karena saya bisa buktikan bahwa semua yang di black campaign itu adalah fitnah. Saya sudah buktikan dan sekarang sudah dibuktikan di pengadilan bahwa Gus Nafili dinyatakan bersalah dengan tuntutan hukumannya sudah jelas. Berarti kan semuanya juga sudah terbukti itu adalah fitnah. Sebenarnya saya sudah punya bukti tambahan yang sangat di luar, itu benar-benar kuasa Allah lah, gitu kan, itu hadiah dari Allah. Tapi saya lagi-lagi, saya tidak akan keluarkan sekarang. Saya ingin melihat seperti apa tegak lurusnya hukum di negara ini. Masih harus kita perjuangkan dan kami memang tidak pernah menyerah sampai dengan bukti-bukti petunjuk yang belum terungkap itu, diantaranya bukti transfer yang sudah terang benderang ada itu dibuka lagi
di pengadilan manapun lah, di dalam proses apapun. Jadi kalau misalkan di proses yang sekarang tidak berhasil terungkap, kita akan berjuang terus sampai dengan titik darah penghabisan. Ketika itu sudah tersusun, terkonstruksi dengan rapi, maka kita juga yakin. Kita yakin bahwasanya orang yang menyuruh buzzer itu pasti ketangkep. Kuasa hukum Gus Nafili mengatakan bahwa kliennya sudah menyesali perbuatannya karena apa yang telah dilakukannya efeknya sudah sangat merugikan orang lain. Dalam hal ini, Heni Sagara. Selain itu, kuasa hukum Gus Nafili juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gus Nafili merupakan pelajaran bagi siapapun. Bahwa jika kita melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana, maka tentu saja kita akan dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Karena itu, ketika hendak melakukan sesuatu, jangan sampai merugikan orang lain. Agar tidak merugikan diri sendiri, lantaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Dari awal sih klien selalu bilang bahwa dia sudah mengikhlaskan semua, dan penyesalan itu dia waktu itu mengatakannya pada saat pledoi lisan sih dia berbicara itu. Ujung-ujungnya di kesimpulannya dia sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dan dia akan menjalani, dia menerima intinya. Di dunia zaman sekarang undang-undang UTE ya, kita harus mengkaji ulang lagi. Apa yang kita posting, kita harus izin dulu. Setidaknya kita ada obrolan dulu lah, agar ke depan kemudian harinya tidak ada sanksi hukum terhadap yang postingnya. Itu aja sih.